Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, keberkahan, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu. Amin. Oke, kali ini saya akan sharing tentang arti doa. Ini sangat penting ya. Kalau kita memahami tentang arti doa, maka kita akan jadi bisa berdoa kapanpun, dimanapun, setiap saatnya, dengan cara apa saja, dengan cara yang sangat luas. Oke, kira-kira ketika mendengar kata doa, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Duduk bersila, menengadahkan kedua tangan, dan mengungkapkan atau melantunkan kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat permohonan. Mungkin itu ya. Oke, itu juga sebenarnya sudah benar. Itu termasuk bagian dari doa. Tapi doa tidak sebatas itu. Doa itu berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang artinya apa? Mengundang. Itu arti aslinya ya, mengundang. Jadi ketika kita berdoa berarti kita sedang mengundang. Apa yang kita undang ya sesuai dengan apa yang menjadi doa kita. Ingin sembuh, ingin sehat, ingin rezeki, kemudian kita melantunkan kalimat-kalimat permohonan, maka pada saat itulah kita sedang mengundang. Atau bisa diartikan lebih luas lagi ya, karena ada persamaan arti ya, atau banyak persamaan maksud dari mengundang. Misal menghadirkan, mendatangkan, mewujudkan, merealisasikan, banyak ya. Jadi doa itu artinya mengundang. Mengundang apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Ya hanya itu. Kemudian ada banyak cara untuk mendatangkan, mengundang atau menghadirkan apa yang menjadi keinginan kita. Bisa dengan kata-kata, ucapan itu ya. Bisa dengan tindakan, gerak langkah tubuh kita ini. Bisa dengan pikiran, prasangka, emosi, perasaan, keyakinan. Bisa dengan semua itu ya. Dan yang lebih cespleng ibaratnya ya, untuk sebuah doa itu ketika antara keseluruhan dari unsur-unsur pengundang, hal-hal yang bisa mengundang menjadi doa itu berselaras, sinkron, artinya sejalan atau searah. Jadi antara ucapan, kata-kata yang kita lantungkan, yang kita ungkapkan sebagai kalimat doa ya, itu selaras atau sejalan dengan apa yang ada di pikiran kita, selaras dengan keyakinan kita, perasaan kita, emosi kita, tingkah laku kita, gerak-gerik tubuh kita. Kalau semua itu sudah selaras ya, sudah bersatu lah istilahnya, ya searah, maka doa itu ibarat ketika kita memanggil seseorang itu akan, sekali kita memanggil, orang itu langsung mendengar dan akan langsung datang kepada kita. Ibaratnya seperti itu. Ini jarang yang memahami ya, jarang yang tahu ya tentang doa yang semacam ini. Kalau kebanyakan setahunya ya doa itu apa ya, ketika kita mengutarakan keinginan kita mengajukan suatu permohonan, ya Allah ya Tuhan, berilah hamba kesehatan, kesembuhan, berikanlah rezeki yang lebih, yang banyak, barokah misalnya. Hanya sebatas itu. Padahal ada banyak unsur pembentuk doa. Dan doa dalam arti mengundang itu kita bisa mengundang atau berdoa dengan semua unsur pembentuk doa itu tadi, yaitu dengan tindakan kita, dengan pikiran kita, emosi kita, perasaan kita, dengan keyakinan, imajinasi juga bisa. Dan sekali lagi saya ulangi ya, agar doa ini bisa bekerja dengan efektif, dengan jos ya, maka seluruh unsur pembentuk doa ini harus searah, harus selaras, tidak bertentangan ya.
jadi harus sinkron. Kalau di dalam hukum tarik menarik atau law of attraction itu ya, apa yang menjadi perasaan kita itu akan mengundang, akan menarik, menghadirkan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang kita rasakan. Meskipun kita itu berdoa, kita berafirmasi, mengungkapkan kalimat-kalimat doa, melantunkan kalimat-kalimat doa, ya Allah ya Tuhan, saya begini, saya mohon ini misalnya ya. Tapi kalau perasaan kita itu penuh dengan keluh kesah, perasaan kita itu penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepanikan dan kekhawatiran, maka justru yang tertarik adalah sesuai dengan vibrasi perasaan kita. Karena ibarat kekuatan antara ucapan atau kata-kata yang kita ungkapkan itu ya, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan perasaan kita. Bahkan tanpa kita mengungkapkan apapun, tanpa berafirmasi, tanpa melantunkan kalimat doa, tapi hanya dengan rasa saja, ini sudah jadi, sudah bisa. Dan semua itu sumbernya dari sini kan gitu. Apalagi kalau apa yang kita ungkapkan, kita afirmasikan, kita lantunkan kata-kata yang sesuai dengan apa yang menjadi doa kita ya, itu searah atau sejalan dengan perasaan kita, ya ini justru akan lebih jos kan gitu. Ada banyak yang curhat ya sama saya sudah melakukan ini bagus, saya sudah melakukan meditasi, saya sudah berdoa, saya sudah beristighfar, bersolawat sekian ribu kali setiap hari, tapi kenyataannya kalau saya rasakan itu kok tidak ada perubahan apapun. Artinya saya tidak merasa memperoleh keberuntungan atau apa yang saya inginkan itu tidak ada yang sesuai, tidak ada yang terwujud. Itu kenapa? Itu kenapa? Nah ini juga perlu kita pahami bahwa bukan hanya sebatas kalimat istighfar atau sholawat atau teknik suatu meditasi, bukan hanya sebatas itu, tapi lebih dari itu bagaimana perasaan kita. Meskipun kita sudah membaca istighfar sholawat setiap hari banyak ribuan kali misalnya ya, setiap hari kita duduk diam bermeditasi, tapi kalau kenyataannya perasaan kita itu sumpek ya, gelap, penuh keluh kesah, banyak keluhan-keluhan, tekanan-tekanan, beban-beban yang kita rasakan, ada banyak ambisi-ambisi di dalam diri kita, ada banyak rasa khawatir, takut, panik yang berlebihan. Nah inilah yang menjadi pembatasnya, menjadi hijab, atau inilah yang meng-cancel dari doa yang kita ucapkan, tidak sesuai. Jadi bagaimana ya kalau kita berharap sesuatu hal itu ya, apa yang kita ucapkan, semisal kita meminta kesembuhan atau rezeki ya, perasaan kita ini harus bombong, legowo, damai, dan tidak ada ambisi di dalamnya. Artinya tidak ada ambisi ya, kita tidak mengejar sesuatu dan tidak mengandalkan suatu kalimat doa atau amalan itu. Kalau apa yang kita ungkapkan ternyata yang di sini tidak sesuai, bertolak belakang ya, yang terjadi itu malah justru ya sesuai yang kita rasakan, bukan yang kita ucapkan. Karena energi, vibrasi, getaran rasa ini lebih kuat, lebih besar energinya ya dibanding dengan kata-kata. Oke, jadi gitu ya, doa itu artinya mengundang, dan kita mengundang. Yang dimaksud itu apa? Yang mengundang apa yang menjadi keinginan kita atau kebutuhan kita, itulah doa. Dan untuk doa ini tidak hanya sebatas ucapan, tidak hanya sebatas kalimat-kalimat doa yang kita lantunkan, tapi lebih luas lagi, lebih dari itu adalah tindakan kita, gerak tubuh kita ini semua adalah doa. Pikiran kita, perasaan kita, prasangka kita, keyakinan kita, imajinasi kita, semua itu adalah doa, sebagai alat atau media untuk mengundang apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan kita. Oke, untuk kali ini
Saya hanya menyampaikan, sharing atau berbagi tentang arti sebuah doa ya, sebenarnya hanya itu. Nanti kita lanjut lagi, lebih dalam lagi, bagaimana agar doa kita itu dapat bekerja secara efektif sesuai dengan apa yang menjadi doa kita. Kemudian kenapa doa kita itu tidak terrealisasi, tidak dapat terwujud. Nah, ini nanti kita pelan-pelan kita bahas di video lain. Untuk kali ini yang penting kita tahu dulu tentang hakikat doa, yaitu apa? Mengundang. Jadi ketika kita berdoa ya kita mengundang apa yang kita inginkan. Ketika kita berdoa maka kita sedang mengundang sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan doa itu sebagai mewujudkan, menyatakan apa yang menjadi keinginan kita. Dan perangkat doa, unsur pembentuk doa itu ada banyak, yaitu tadi pikiran, perasaan, emosi, keyakinan, imajinasi, dan semua itu harus selaras, harus sinkron, harus searah, supaya doa kita itu bekerja secara efektif dan mewujudkan apa yang menjadi doa kita. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita semua bisa dapat pelajarannya, semakin paham tentang apa itu doa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.